Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Yun Hai akhirnya menyerahkan diri pada Yuen Yong untuk dibawa menuju Songso. Ini tentu membuat seluruh Luo Meng merasa sedih, terutama para petinggi yang memang berasal dari keluarga Luo. Namun, di saat-saat terakhir, Suang Er datang dan membawakan hasil penerawangannya dan memberikan angin segar untuk semua orang. Ini malam-malam ada yang ketok-ketok, itu gimana ceritanya? Oke, mari kita abaikan. Dan di part kali ini adalah salah satu bagian yang mana itu menurut aneh agak kasihan gitu sama Yun Chang. Karena dia itu seperti disia-sia gitu. Padahal Yun Chang itu tulus banget. Coba aja ada satu yang kayak Yun Chang mau aneh. Ya, oke. Mari biar nggak berkepanjangan, nggak banyak favibu, kita akan masuk ke dalam videonya dan video akan dimulai dalam 3, 2, 1. Part 231. Part kali ini aneh ambil dari bab 1147 sampai dengan 1149. Nah, disclaimer dulu kalau misalnya nanti di dalam penceritaan begitu ada nama yang ketukar-tukar. Ya semoga nggak ada sih, tapi kalau misalnya ada tolong dimaklumi. Dan aneh yakin kalian juga pasti tahu apa alasannya. Yaudahlah, mari masuk ke dalam ceritanya, dan kalau ada suara ketok-ketok itu tolong abaikan aja ya. Apa? Pendekar pedang buta itu adalah pengurus rumah tangga generasi pertama dari Luo Meng kita, kata Long Jiansan yang kini ikut berlari bersama dengan selusin orang kurang lebih. Kelompok itu terdiri dari Yun Chang serta para tetua. Mereka bergegas menuju kota Juijian. Kini Long Jiansan menghela nafas panjang dan kemudian bergumam. Tidak heran kalau Paman Buta itu sangat akrab dengan anggota Luo Meng. Bahkan dia tidak takut dengan identitasku sebagai cucu dari salah satu pendiri Luo Meng. Rupanya statusnya bahkan lebih tinggi daripada yang kupikirkan. Xian Yang langsung meliriknya dan berkata, "Is, kau ini. Bahkan jika dia bukan salah satu dari petinggi Luo Meng, tapi kekuatannya saja sudah di luar akal sehat. Bagaimana bisa kau masih mau sombong padanya?" Iya benar juga, kata Long Jiansan sambil menggaruk kepalanya. Long Jiansan menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Iya, tapi meski begitu, mengapa Paman Buta itu tidak mau mengungkapkan jati dirinya? Apakah dia hanya tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan Luo Meng kita?" Plak! Sebuah tangan memukul kepala Long Jiansan. Lalu saat dia menoleh ternyata itu adalah Luo Yun Chang. "Bocah bau, omong kosong apa yang kau katakan itu? Kau bahkan tidak mengenal pengurus rumah tangga kita. Sebelumnya, kami bukanlah apa-apa selain keluarga kelas 3 yang telah hancur. Tapi dia membangun semuanya sendiri dari dasar dan akhirnya lahirlah Luo Meng yang kemudian menjadi sebesar ini." Yun Chang tampak kesal dan memarahi Long Jiansan. Lalu setelah menghela nafas panjang, Yun Chang melanjutkan, "Apa kau pikir bahwa semua orang di dunia ini sombong sepertimu dan hanya tahu mendominasi yang lemah? Sepertinya aku harus bicara banyak pada kakekmu supaya dia mendisiplinkanmu." "Bibi Luo, ada apa? Apa yang salah dari ucapanku? Kenapa kamu begitu marah? Lagi pula, kesombongan ini mengalir dalam garis darahku," kata Long Jiansan sambil menggaruk-garuk kepala.
Mendengar itu Yun Chang hanya menghela nafas dan mengabaikannya. Lalu Luo Zifan menoleh ke arah Long Jiansan dan berbisik, "Jiansan, kau terlalu ceroboh. Steward Zuo itu sangat penting di hati bibiku, dan dia tidak akan terima siapapun menghujatnya. Jika kamu bicara omong kosong sekali lagi, aku bisa pastikan bahwa bibiku pasti akan merobek mulutmu." "Hah? Serius?" Tubuh Long Jiansan bergetar hebat. "Zifan, apa kita masih belum sampai? Di mana tempat iblis itu berada?" kata Yun Chang sambil menggerutu. Lu Zifan segera menunjuk ke depan dan berkata, "Sudah hampir sampai, Bibi. Tempatnya tepat ada di depan sana, di atas bukit, di sebuah gubuk yang kumuh. Itu adalah tempat tinggal dari Paman Buta." "Bajingan itu, akhirnya aku menemukanmu," kata Long Yun Chan sambil tampak marah, namun penuh dengan semangat. Sudah sangat lama dia tidak bertemu dengan Sofan. Dia sungguh merindukannya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua hanya bisa tersenyum. Ya, para tetua jelas tahu betapa besar kerinduan dari Yun Chang. Sudah 100 tahun lamanya. Tapi tiada hari tanpa Sofan di dalam pikiran wanita tua ini. Jadi pada akhirnya mereka pun bergegas mengikuti Yun Chang. "Zifan, di mana dia? Di mana bajingan itu?" Bibi." Zifan terkejut begitu sampai di tempat itu dan dia menghentikan langkahnya. Wajahnya pun tampak ragu dan dia berkata, "Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Terakhir kali kami datang ke tempat ini, rumahnya penuh dengan pedang roh. Tapi sekarang, entah kemana semua pedang roh itu pergi." Tetua Li dan yang lainnya pun sama-sama terkejut. Benar, sebelumnya saat kami terbangun dari masa penyembuhan, kami juga melihat begitu banyak pedang roh yang tergantung di tempat ini. Tapi, kenapa hari ini semuanya menghilang? Bajingan, orang mati itu berani sekali menyembunyikan dirinya lagi dariku. Apa dia benar-benar tidak ingin bertemu denganku? Tampak kekecewaan yang mendalam terlukis di wajah Yun Chang. Penantian panjangnya dan juga harapan yang baru saja muncul rupanya hanya membawa kekecewaan lain di dalam hatinya. Belum lagi yang membuat dia semakin merasa kecewa, itu karena tindakan Sofan ini terkesan menghindarinya, seolah-olah Sofan itu tidak ingin bertemu dengan Yun Chang. Hal ini jelas membuat dia merasa sedih dan hatinya seperti tersayat-sayat. Luka yang sudah lama mengering kini kembali terbuka lebar. Kini Yun Chang hanya bisa tertunduk di tanah dan mengerang. "Apa salahku? Kenapa kau bahkan tidak mau bertemu denganku?" Akhirnya, air mata yang sudah dia tahan sedari tadi keluar dan membasahi pipinya. "Bibi." Luo Zifan belum pernah melihat bibinya begitu sedih seperti ini. Bahkan itu sampai membuat hatinya tersayat-sayat. Lalu kemudian sebuah telapak tangan menepuk pundak Luo Zifan. Zifan melihat ke belakang dan Sugi Changfeng tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Zifan, bagaimanapun situasinya saat ini, aku ingin memastikan sesuatu. Apakah kamu benar-benar yakin kalau pendekar pedang buta itu adalah Steward Zuo?" Tidak, aku tidak yakin," kata Zifan yang tampak ragu. "Sebenarnya, pada saat Paman Buta bicara dengan Raja Pedang ataupun dengan seorang wanita yang ada di sini, kami seperti mendapatkan gangguan dan tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Karena itu, kami juga tidak mencari tahu tentang detailnya." Mendengar itu, Sugi Changfeng pun mengangguk. Lalu kemudian Tetua Li berkata,
Ketiga orang itu pasti berada di puncak ranah guyuan. Dan jika memang mereka tidak ingin ketiga karakter kecil ini mendengarkannya, mereka tidak akan bisa mendengarkannya. Iya, itu benar. Jika memang Steward Zhu ingin bersembunyi dari kita, maka kita pun tidak akan pernah bisa mengetahui keberadaannya, kata Suge Changfeng sambil menghela nafas. Sekarang Yun Chang masih menangis. Lalu kemudian dia berteriak, "Bajingan, orang mati sialan. Kenapa kau tidak ingin bertemu denganku? Sialan, apa kau tidak tahu betapa lamanya aku menunggumu?" Yun Chang terus berteriak dan yang lainnya hanya bisa melihat dan merasa kasihan. Hanya si Fan yang kini ada di sampingnya dan mencoba untuk menenangkan Yun Chang. Setelah beberapa saat kemudian seorang utusan turun dari langit dan menghadap Suge Changfeng. "Steward Suge, saya datang melapor dari garis depan. Kami mendapatkan slip giok yang dikirimkan oleh utusan dari Zhongzhou. Dia mengatakan supaya Steward Suge melihatnya sendiri," kata utusan itu sambil menyerahkan slip giok. "Slip giok ini dari Zhongzhou?" Suge Changfeng mengerutkan keningnya. Lalu kemudian dia bergumam, apakah ini artinya Bai Li Jingwei akan memindahkan bidak caturnya? Kalau begitu, dia pasti akan menggunakan patriark. Suge Changfeng pun kemudian membaca isi dari slip giok itu dan dia berkata, "Seperti dugaanku, dia meminta kita untuk melakukan negosiasi. Kalau begitu, ini akan menjadi garis hidup dan mati dari patriark. Meski kita tidak tahu trik apa yang akan dia gunakan, tapi kita harus maju dan melihat apa yang ingin dia lakukan." Setelah mengatakan itu, Suge Changfeng melangkah maju dan menepuk pundak Yun Chang. "Nyonya, Bai Li Jingwei mengundang kita untuk melakukan negosiasi. Jelas sekali bahwa hal ini berhubungan dengan kelangsungan hidup dari patriark." Jadi, Yun Chang langsung mengangkat wajahnya. Matanya masih tampak merah, tapi dia berhenti menangis lalu berkata, "Maksudmu, kali ini Bai Li Jingwei ingin bernegosiasi dengan kita? Apa itu artinya Yun Hai masih bisa diselamatkan?" "Ya, saya tidak tahu apa yang Bai Li Jingwei rencanakan, tapi saya percaya bahwa ini adalah kunci untuk menyelamatkan patriark," kata Suge Changfeng. Mendengar itu segera, Yun Chang mengangguk dan menyeka air matanya, lalu kemudian berkata, "Steward Suge, dan kalian berdua ikut bersamaku. Tetua Qiu, Tetua Zui juga akan mendampingi kami. Lalu Tetua Li dan kalian bertiga serta sisanya semuanya tetap ada di sini. Tunggu sampai bajingan itu kembali. Jika dia kembali, maka tahan dia dan jangan sampai dia melarikan diri lagi," kata Yun Chang dengan tegas. "Bibi, apa Paman Buta akan kembali? Lagi pula rumah ini sudah dikosongkan," tanya Luo Xifan. "Aku tidak tahu dia akan kembali atau tidak. Tapi sekarang kalian harus tetap ada di sini. Itu perintah," kata Yun Chang sambil berseru. Dia masih terlihat seperti singa betina yang sedang marah. Tetua Li melihat ke arah Yun Chang dan berkata, "Nyonya, jika Anda pergi ke sarang musuh, lebih baik untuk membawa lebih banyak orang bersama Anda. Karena tempat itu pastilah berbahaya. Setidaknya Anda tidak boleh membahayakan nyawa Anda sendiri, karena jika Anda tidak bisa kembali, maka kami akan kehilangan semuanya." Namun Suge Changfeng melambaikan tangannya dan berkata, "Tetua Li tidak perlu khawatir. Lagi pula sejak awal, bintang pedang adalah kekaisaran yang kuat. Jika mereka memang ingin menyakiti kita, maka tidak peduli sebanyak apapun orang yang kita bawa,
semuanya akan menemui ajal. Selain itu, jika sejak awal dia berniat untuk mencelakai kita, dia tidak akan mungkin memberikan undangan seperti ini. Aku yakin dia pasti menginginkan sesuatu. Mendengar ucapan dari Suge Changfeng, Tetua Li pun akhirnya bisa memahami itu dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya ucapkan selamat jalan dan tolong hati-hati. Tidak perlu khawatir, karena ini adalah undangan dari Bai Li Jingwei, maka seharusnya tidak akan ada yang terjadi pada kami. Kalau begitu kami akan pergi sekarang," kata Suge Changfeng. Akhirnya mereka pun berpisah di tempat itu. Lalu setelah rombongan Suge Changfeng pergi, tiba-tiba ada sebuah suara orang yang sedang menyesap teh. Semua orang heran dan langsung berbalik. Mereka melihat bangku yang sebelumnya kosong kini ditempati oleh seorang pemuda berpakaian putih dan penutup kepala berwarna putih. Semua orang terdiam dan Luo Xifan yang pertama berseru, "Paman buta?" "Steward Zuo," kata Tetua Li dan yang lainnya bersamaan. Mereka terkejut dan terdiam. Sofan kemudian meletakkan tehnya dan dengan santai kemudian tersenyum. "Tetua Li, semuanya, sudah 100 tahun kita tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian?" "Steward Zuo!" Mereka semua langsung berlutut dan mengepalkan tangan untuk memberi hormat. Inilah tanda kesetiaan mereka, dan tidak ada satupun yang berani bertindak tidak sopan. Melihat hal ini, ketiga pemuda itu pun terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Steward Zuo adalah orang yang sangat dihormati, bahkan oleh para tetua agung. Prestisnya sendiri jauh melebihi kehadiran dari Yun Hai. Biasanya para tetua itu tidak akan sampai memberikan penghormatan seperti ini. Mereka adalah pemegang jabatan yang tinggi, jadi mereka pasti akan menjaga image. Tapi kali ini, mereka semua berlutut di hadapan seseorang yang bahkan tidak pernah mereka duga sebelumnya. Tapi kemudian, Luo Xifan teringat akan Yun Chang dan dia segera berbalik untuk keluar dari rumah. Tapi Sofan dengan santai berkata, "Gadis kecil, mau pergi kemana?" Xifan langsung berhenti dan berkata, "Aku akan pergi mengejar bibiku. Mereka semua ingin bertemu denganmu. Sekarang mereka pasti belum jauh dan aku bisa memanggil mereka supaya mereka kembali." Sofan tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak, aku memang tidak mau bertemu mereka. Karena itu, aku bersembunyi dan tidak menunjukkan diriku." "Hah? Mengapa?" "Untuk memenuhi rencanaku. Rencana yang sudah kutunggu sejak lama," kata Sofan sambil menyeringai. Lalu untuk sesaat dia melihat semua orang dan berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan gadis kecil ini dalam masalah. Tapi karena Bai Li Jingwei yang menargetkanmu, akhirnya aku hanya bisa mendorong perahu dan membiarkan semuanya terjadi. Tapi aku harap kamu bisa memaklumi ini dan tidak memasukkannya ke dalam hati," kata Sofan. "Hah? Paman buta? Tidak, sorry. Paman Sofan. Apa maksud Anda? Sekarang bibi dan yang lainnya sedang pergi ke sarang musuh, dan selain itu ayah serta ibuku nyawanya terancam. Tolong selamatkan mereka." "Kamu tidak perlu khawatir. Mereka semua akan baik-baik saja. Mereka hanya harus menunggu sebentar lagi dan menahan penderitaannya sekarang." Sofan berjalan menepuk kepala kecil Luo Xifan. Lalu dia berjalan keluar rumah dan berkata pada ketiga orang tua yang ada di sana, "Antarkan gadis kecil ini kembali. Lalu katakan pada mereka nanti, jika kalian ingin menang, maka kalian harus mengorbankan beberapa hal yang tidak perlu.
lalu kembali dalam kegelapan untuk beberapa waktu. Jangan terlalu terbuai dengan ketenaran di dunia ini untuk sekarang. Setelah mengatakan nasihat itu, Sofwan tiba-tiba menghilang lagi dari hadapan semua orang. Steward Su, teriak mereka. Tapi percuma karena Sofwan sudah pergi. Ini semua orang yang ada di sana tampak linglung, terutama para tetua yang diberikan tugas oleh Sofwan. Mereka bahkan tidak tahu makna di balik kata-kata Sofwan. Lalu, waktu pun berputar dan 7 hari terlalui dengan cepat. Kini di sebuah pegunungan rahasia, tepat di perbatasan antara Songso dan Siso, ada sebuah rumah yang lusuh dan menjadi tempat dari negosiasi. Di sana Yuncang bersama 3 bintang kebijaksanaan Tian Yu menunggu kedatangan dari Bai Li Jingwei. Lalu tidak lama setelah itu seorang pria berpakaian hitam datang dan berkata, "Apakah kalian adalah tamu dari Luo Meng?" "Ya, aku Yuncang, nyonya tertua dari Luo Meng. Sekarang aku yang memegang kendali atas Luo Meng." "Oh, Nona Luo, maafkan aku karena sudah membuat Anda menunggu lama," kata pria berjubah hitam itu yang kemudian membungkukkan badan dan kemudian segera duduk di kursi. Setelah itu pintu rumah tiba-tiba tertutup dan suasana di sana berubah drastis. Pria berjubah hitam itu kemudian membuka jubahnya dan pakaian yang mewah langsung terpampang nyata. Sebelumnya saya dengar keluarga Luo memiliki seorang nyonya yang tinggal di dalam Luo Meng. Dikatakan bahwa dia adalah sosok yang tegas dan berwibawa. Keberaniannya sungguh luar biasa dan saya pun mengaguminya, kata pria itu sambil tersenyum. "Tunggu, kamu adalah Perdana Menteri Kekaisaran Bintang Pedang, Bai Li Jingwei," kata Bai Li Jingwei sambil memperkenalkan diri. Yuncang tidak mengatakan apapun dan hanya melihatnya. Setelah itu Bai Li Jingwei kembali duduk dengan santai. Lalu Yuncang segera memulai pembicaraan. "Saya tidak tahu kenapa Perdana Menteri secara khusus ingin bertemu dengan gadis kecil ini. Adakah nasihat yang ingin Anda sampaikan padaku?" "Oh, Nyonya Luo, Anda terlalu merendah. Saya sungguh tidak akan berani memberikan nasihat pada Anda. Saya di sini hanya ingin berdiskusi dengan Anda," kata Bai Li Jingwei sambil tertawa. Lalu dia mengeluarkan sebuah kertas dari cincinnya dan berkata, "Dari laporan ini dikatakan bahwa Patriark Luo membunuh salah satu utusan dari wilayah kami. Karena itu keputusannya, setelah 1 bulan Patriark Luo akan dieksekusi di depan umum. Jadi mungkin Anda harus bersiap untuk merawat jenazahnya." Tidak ada kejutan sama sekali di wajah Yuncang dan dia segera berkata, "Sebenarnya apa maumu?" "Hah? Bukan apa-apa, Nyonya. Saya hanya seorang Perdana Menteri dan mencoba untuk menjalankan tugasnya," kata Bai Li Jingwei sambil mengambil segelas teh. Tatapan Yuncang tampak dingin, tapi dia tidak mengatakan apapun. Lalu Sui Changfeng yang sedari tadi mengamati berkata, "Tuan Perdana Menteri, kali ini Anda memanggil kami secara tersembunyi. Artinya ini ada sebuah hubungan dengan keselamatan dari patriark kami." "Oh, ternyata Steward Suge dari Luo Meng. Aku sudah sangat lama ingin bertemu denganmu," kata Bai Li Jingwei sambil tersenyum. "Aku sudah dengar tentang reputasi dari 3 bintang kebijaksanaan Tian Yu yang luar biasa. Salah satu adalah ahli diplomasi, yang satu ahli strategi, dan yang terakhir adalah ahli dalam urusan militer. Nama kalian tersohor di seluruh penjuru benua ini.
Aku sungguh tidak bisa membayangkan bahwa kali ini aku bisa bertemu dengan kalian bertiga. Sungguh beruntung. Perdana Menteri, Anda terlalu merendahkan diri. Justru kamilah yang beruntung bertemu dengan Anda, kata Suge Changfeng. Bailey Jingwei menyipitkan matanya dan melihat mereka bertiga, lalu ada senyuman iblis yang muncul di wajahnya. Kesempatan untuk bertemu dengan ketiganya adalah sesuatu yang langka. Jadi izinkan orang tua ini untuk melihat kemampuan dari ketiganya. Saya ingin tahu bagaimana cara Anda bertiga untuk menyelamatkan patriark dari keluarga Anda. Karena urusan antara kedua wilayah, maka mari mulai dengan solusi dari Tuan Suge terlebih dahulu. Semua orang pun tercengang dan wajah mereka tenggelam. Siapa yang menyangka bahwa kali ini mereka akan diprovokasi secara langsung setelah diperlakukan dengan sangat baik. Tapi ini adalah situasi di mana mereka tidak bisa menawar. Jadi pada akhirnya Suge Changfeng menarik nafas panjang dan menjawab, sesungguhnya saya tidak tahu maksud dari Perdana Menteri melakukan semua ini. Terlebih patriark tidak terlalu penting untuk Anda, apalagi sampai harus membunuhnya. Karena itu, saya yakin ada sesuatu yang Anda inginkan dari kami. Jadi, silahkan sebutkan apa itu. Jadi, yang Anda lakukan adalah dengan menanyakan garis bawahku terlebih dahulu, kata Bailey Jingwei sambil menyeringai. Tidak, kami tentu tidak akan berani melakukan itu. Kami tulus menanyakan ini dan berharap supaya patriark kami bisa kembali dengan selamat. Kalau begitu, aku mau kepala patriarkmu, kata Bailey Jingwei dengan penuh niat membunuh. Semua orang kembali terpuruk dan wajah mereka pun tampak bingung. Tapi kemudian Suge Changfeng berkata, Yang mulia Perdana Menteri sangat suka bercanda. Jika Anda memang ingin menukar nyawa patriark saya dengan kepala dari pangeran yang menjadi utusan itu, sesungguhnya mereka tidak sebanding. Bukankah kami jauh lebih diuntungkan dalam hal ini? Ini sepertinya bukanlah gaya dari Anda. Gayaku? Sepertinya Tuan Suge sangat mengetahui diriku. Tapi bagaimanapun itu bukanlah kerugian di pihakku. Lagi pula pangeran itu hanyalah babi. Selain latar belakangnya yang bagus, tidak ada hal baik yang dia miliki, bahkan dia hanya hidup seperti benalu. Sangat berbeda dengan patriark dari Luomeng. Dia masih muda dan menjanjikan. Dia memerintah Luomeng dengan sangat baik, serta dia menjadi blockbuster untuk Shishou. Jika aku menukar kepala dari sampah itu dengan kepala patriark Luo, maka akulah yang mendapatkan keuntungan terbesar. Suge Changfeng langsung terlihat ragu dan tidak bisa bicara lagi. Lalu Bailey Jingwei mengalihkan pandangannya dan menatap Leng Wuchang. Berikutnya sang ahli strategi Leng Wuchang. Izinkan aku mendengar tentang caramu menyelamatkan patriark dari keluargamu. Leng Wuchang mengangguk dan berkata, Tuan Bailey memang memiliki pemikiran yang luar biasa. Saya juga tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikiran Anda. Maka biarkan saya menunggu dan melihat apa yang sebenarnya Anda inginkan. Rupanya Tuan Leng juga adalah orang yang licik seperti Tuan Suge. Kalian ingin aku mengatakan garis bawahku. Keputusan kalian benar-benar membuatku merasa tidak puas. Sekarang jika Tuan Leng
juga tidak bisa menebaknya, maka mari ganti yang lain. Tapi kuperingatkan bahwa jika aku tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka kupastikan kalian hanya akan mengumpulkan mayat dari patria kalian, kata Bailey Jingwei dengan ekspresi kecewa. Tunggu Tuan Bailey, sebenarnya kami hanya ingin tahu apa tujuan Anda. Apakah Anda ingin kami menyerahkan Luo Meng ke tangan Anda atau bagaimana? Kata Leng Wuchang sebelum Bailey Jingwei beralih. Itu adalah pertanyaan yang menarik. Tampak cahaya mengkilat di mata Bailey Jingwei. Lalu dia kemudian kembali menatap Leng Wuchang. Jadi Tuan Leng, apa Anda sudah memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah pernyataan Anda itu keluar dari mulut Anda? Leng Wuchang terdiam dan tak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak berpikir, karena jika memang Bailey Jingwei itu ingin Luo Meng jatuh ke tangannya, maka itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika itu artinya mereka harus kehilangan Yun Hai pun, Yun Hai tidak akan keberatan. Karena itu seharusnya Bailey Jingwei sudah mengetahui hal ini. Tapi kenapa dia menanyakannya? Tuan Leng, Anda terlihat gugup. Lagi pula, tebakan Anda masihlah melenceng. Jika aku meminta Luo Meng, itu tidak ada bedanya dengan mengembalikan kepala tetapi mengambil badan. Tidak ada bedanya, jawab Bailey Jingwei sambil menyeringai. Mendengar itu semua orang menghela nafas bersamaan. Jika memang Bailey Jingwei mengusulkan kondisi seperti itu, maka situasinya akan menjadi lebih rumit. Oke, lanjut, kata Bailey Jingwei sambil menyeringai. Tuan Yao Ming, kepala militer dari keluarga Luo, akankah Anda bisa memuaskan hatiku? Mari kita mulai. Yao Ming merenung sebentar lalu kemudian berkata, Perdana Menteri kali ini bermaksud untuk melakukan pertukaran besar. Namun Anda juga pastinya tahu bahwa kami tidak akan mungkin membelot dari Shisho. Jadi, mungkinkah Anda ingin kami melakukan sesuatu yang masih di dalam batasan yang kami miliki? Oh, bisa jadi. Coba lanjutkan analisismu, kata Bailey Jingwei yang sedikit menunjukkan ketertarikannya. Lalu setelah merenung sebentar, Yao Ming berkata, Saya telah lama membela Shisho bersama Luo Meng, dan Anda pasti juga sudah memahaminya sejak lama. Maka, yang Anda inginkan pasti adalah peta yang mampu mengungkapkan kekurangan dalam penjagaan dan formasi yang ada di Shisho. Dengan begitu Anda bisa melakukan agresi dengan jauh lebih mudah. Bailey Jingwei menggebrak meja. Semua orang pun langsung terkejut dan dia berkata lagi dengan marah, Inikah kondisi yang bisa kalian pikirkan? Aku tidak percaya kalau di masa lalu kalian pernah bertarung melawan Zovan. Kalian bahkan tidak bisa melihat hal sekecil ini. Dan jika memang itu yang kuinginkan, maka aku tidak perlu melakukan semuanya ini. Lalu apa yang Anda inginkan? Tanya Yao Ming. Bailey Jingwei tiba-tiba menjadi serius. Aku hanya ingin kalian bekerja sama dengan kami, bergerak di bagian luar dan dalam secara bersamaan, lalu kemudian mengambil alih Shisho. Hei, kami adalah pelindung Shisho. Bahkan jika Yun Hai mengetahui hal ini, dia akan lebih memilih mati daripada harus mengkhianati Shisho dan membunuh rakyatnya sendiri, kata Yun Chang dengan kesal. Nyonya Luo, Anda salah menempatkan pandangan Anda. Anda harusnya sadar bahwa dunia ini adalah tempat di mana semua orang akan saling membunuh satu sama lain. Jika kalian tidak mau membunuh orang,
maka orang yang akan membunuh kalian. Tidak ada toleransi sama sekali. Apa kalian bahkan tidak sadar dengan apa yang baru saja terjadi pada Luomeng? Saat kalian sedang terpuruk dan patriark kalian ditangkap, kemana kedua Supreme? Kemana para pemimpin dari Shiso? Mereka bahkan tidak bergerak untuk menyelamatkan patriark kalian. Padahal patriark kalian adalah orang yang sangat brilian. Alasannya sederhana. Itu semua terjadi karena memang sejak awal mereka ingin menyingkirkan kalian, dan itu adalah fakta yang tidak bisa kalian bantah. Kelopak mata Yuncang bergetar. Dia sungguh tahu kebenaran hal itu, meskipun tidak dikatakan oleh Bai Li Jingwei. Lalu sambil menyeringai, Bai Li Jingwei tersenyum menghina. Sekarang patriark ada di tanganku. Semua orang tahu bahwa sangat mudah bagi kalian untuk jatuh ke dalam tanganku. Apa kalian pikir keberadaan kalian masih akan dipercaya oleh para pejabat di Shiso? Sekarang semua orang hanya akan mencurigai kalian dan memanfaatkan kalian seperti putri duyung. Bahkan jika itu benar, tapi kami tidak akan kehilangan hati nurani kami. Hati nurani? Apakah kalian punya waktu untuk memikirkan hati nurani? Ejek Bai Li Jingwei. Lalu dia tertawa. Jangan lupa, patriark Luo ada di tanganku, dan dalam sebulan lagi dia akan dieksekusi. Tapi jika aku tiba-tiba merubah pemberitahuannya dan menunda eksekusi itu, apa kalian tahu yang akan terjadi di Shiso? Ya, mereka pasti akan berpikir kalau kita telah mencapai kesepakatan rahasia dan memperlakukan kalian semua sebagai mata-mata. Setelah itu, tidak akan ada lagi tempat untuk kalian. Dan kalian hanya akan mati bersama dengan yang lain. Semua akan berakhir untuk kalian. Tuh mereka semua bergetar hebat dan tidak ada satupun yang tidak menatap Bai Li Jingwei dengan penuh amarah. Rencana itu sungguh kejam sampai mereka tidak punya kesempatan untuk memilih. Bai Li Jingwei tertawa melihat ekspresi mereka, lalu dia berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Aku di sini untuk membantu kalian. Percayalah, selama kalian membantuku untuk mendapatkan Shiso, aku akan menjadikan kalian sebagai pemilik Shiso seutuhnya. Lalu patriark kalian tidak perlu mati. Setelah itu aku akan menyatukan seluruh dunia. Selama kalian semua masih hidup, maka nama kalian dapat dibersihkan dari segala kesalahan. Karena hanya yang bertahan di akhir yang merupakan penguasa dan bisa menulis sejarah. Keluarga Luo tidak akan menjadi pengkhianat, tapi keluarga Luo akan menjadi pahlawan di mata anak cucu kalian di masa depan." Semua orang terdiam dan Yuncang pun tidak tahu harus berkata apa. Itu semua karena rencana Bai Li Jingwei itu terlalu gila. Tapi Sugi Changfeng bisa menangkap esensinya dan kemudian berkata, "Perdana Menteri, bisakah Anda memberikan nyonya kami waktu sebelum menjawab pertanyaan ini?" Bai Li Jingwei mengangguk. "Ya, pikirkan ini baik-baik. Aku akan menunggu selama 10 hari. Tapi kalian juga harus bergegas. Jika tidak, maka setelah 1 bulan patriark Luo akan kami eksekusi. Dan jika tidak, maka setelah 1 bulan patriark Luo akan kami eksekusi. Jika kalian masih belum juga memberikan jawaban yang memuaskan." "Kami mengerti," kata Sugi Changfeng sambil memberi hormat. Lalu setelahnya dia membawa Luo Yuncang pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum mereka keluar dari pintu, Bai Li Jingwei tertawa. 3 bintang kebijaksanaan Tian Yu. Aku sungguh penasaran. Apakah kalian benar-benar melawan Zhou Fan sebelumnya?
Mendengar itu ketiganya berhenti dan tidak menoleh. Semuanya diam dan tidak bergerak. Kalian bertiga bahkan tidak memiliki kualifikasi itu. Bagaimana bisa kalian melawan anak kecil itu? Kata Bai Li Jingwei sambil tersenyum menghina. Lalu ketiganya seperti tersengat listrik dan wajah mereka muram. Tapi tidak ada yang membuka mulutnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Sekian spoileran kali ini dan see you again di next video. Bye.